WH, oke. Ngapain sih? Oke, kamera action. Kita ngomong sih. Oke, selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Selamat malam seluruh dunia ya. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, sangat spesial karena sebenarnya saya menunggu mereka sudah beberapa tahun yang lalu. Sudah berapa tahun yang lalu? Sorry, 2 tahun yang lalu. Jadi saya menunggu mereka sudah beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dan saya mau minta hadiah ulang tahun. Aku nggak usah langsung dikasih ya, aku langsung minta ya. Aku mau minta hadiah ulang tahun anniversary ketiga komunitas YouTuber buah pemikiran mereka. Jadi yang saya inginkan adalah cara-cara berpikir mereka yang ingin saya hadiahkan buat teman-teman penonton YouTube channel komunitas YouTuber Hong Kong. Oke, kita mulai. Ini dari Migran Post ya, bisa dikenalin satu-satu personelnya. Hai, nama saya Terenia Puspita. Saya dari Indonesia bagian Jawa Timur dan di Hong Kong sejak 2011. Oke. 2011. Saya Anissa Fitri, biasa dipanggil Anissa, dan di Migran Post sejak berdiri dan di Hong Kong sendiri udah sekitar 6 tahun. Perkenalkan, nama saya Shelly Ingrid, saya dari Madiun, Jawa Timur. Saya di Hong Kong sudah sekitar 10 tahunan. Luar biasa ya. 10 tahun luar biasa ya. Jadi sekarang saya langsung to the point ya, karena sekali lagi yang ingin saya dapat adalah buah pemikiran. Kenapa teman-teman itu kok mau nulis, mencurahkan pemikiran, terus akhirnya dimuat di sosial media supaya dibaca lebih banyak orang? Kenapa? Migran Post sendiri didirikan oleh teman kami, Arista, dan dibantu oleh Kak Aryo sekitar 2 tahun yang lalu. Itu bagian dari kita memerangi sesuatu yang biasanya newspaper ataupun berita-berita yang ada di Hong Kong sangat negatif sekali dan mendiskriminasi para pekerja migran. Berbagai meskipun ada beberapa yang berusaha untuk membantu menulis dengan cara fakta dan segala macamnya, tapi semua itu berakhir pada di tangan editor, dan editornya kadang di berita tersebut, di newspaper tersebut, mereka tidak mendukung kesetaraan. Jadi rata-rata meskipun tulisan yang dihasilkan teman-teman itu berkualitas, tapi berujung tidak berkualitas di tangan editor di newspaper tersebut. Jadi Arista dan teman Kak Aryo tersebut mempunyai pemikiran bahwa kita harus mendirikan suatu media yang bisa menyuarakan fakta. Dari situlah mereka mendirikan Migran Post dan mengajak saya dan Anissa untuk ya berjuang dengan cara kami menulis, karena saat ini kami tidak mempunyai apa-apa untuk dibagi ke teman-teman. Jadi hanya dengan cara berbagi pemikiran dan waktu di mana sebenarnya kita tidak waktu saat bekerja, tapi berusaha meluangkan waktu untuk mencari fakta-fakta yang ada, di mana ketika para berita ataupun yang dihasilkan oleh media-media lokal selalu menyudutkan pekerja migran. Jadi dari situ saya tertarik bergabung karena konsep awal yang Arista dan Aryo sampaikan ke saya sangat tertarik dan menjadi suatu panggilan tersendiri karena kita menyuarakan apa yang kita rasakan. Boleh di sini nontonnya. Oke, seperti itu. Kalau dari saya sendiri, jadi siapa tahu berbeda lagi. Kalau aku sendiri awalnya beda harusnya. Kalau aku sendiri awalnya itu karena aku suka nulis ya, karena aku suka nulis awalnya di sastra. Aku tertarik di sastra tapi nggak ke
ke berita, nggak ke artikel, nggak ke esai. Aku tertariknya di sastra. Tapi di awal aku ada semacam kayak perekrutan kontributor gitu di suatu media, dan awalnya tertarik karena arah tulisan atau arah media itu untuk menyuarakan apa yang terjadi di kalangan pekerja migran, dan itu baik gitu awalnya. Tapi ketika lanjut tahun berganti editor dan medianya jadi nggak bagus gitu, dan cenderung mendiskriminasi atau menyudutkan pekerja migran. Nah, di situ aku keluar dan ketemu sama Mbak Arista, sama Tere, dan di situ ideologi yang mereka punya itu sejalur sama aku, dan ya ikut gabung gitu. Dan Mbak Cheryl sendiri? Mungkin di antara dua teman-teman ini aku yang paling junior ya, mereka senior saya ya. Aku awalnya gabung di Migran Pos ini karena pertama kali aku mengikuti mungkin Kak Arnisa ada perekrutan yang pertama ya, belajar itu yang pertama, dan aku belajar nulis yang diadakan Kak Aryo itu gelombang kedua. Jadi tapi di tengah jalan itu Kak Aryonya seperti ada peralihan seperti itu. Jadi daripada nanggung, saya sudah belajar dan sudah bisa dikatakan mau lulus, sedikit satu langkah lagi mau lulus, dan kemudian Kak Aryo kelasnya berhenti, terus aku juga sempat diajarin liputan yang benar juga, dan waktu itu aku liputannya sama Kak Arista, dan pertama kali aku ketemu Kak Arista inget banget, sama Kak Tere juga waktu itu di lapangan kalau Kak Tere ingat. Dan dari situ kemudian Kak Arista bilang mau membentuk Migran Pos kayak gitu. Terus karena itu ya aku gabung saja Kak, karena dari awal ketemu aku Kak Arista, si Mestriku itu sudah ketemu kayak gitu. Mungkin karena Kak Arista dulu juga orang organisasi dan aku ada di situ, jadi arah pemikiran kita itu secara tidak langsung sama kayak itu. Jadi satu ideologi. Jadi terus aku kan junior, dan Kak Arista sendiri sebagai senior ya dia open banget ngajarin aku yang istilahnya belum bisa nulis berita seperti itu. Oke, dapat disimpulkan karena ketidaksepahaman, ketidakcocokan, ketidaksesuaian apa yang terjadi dengan apa yang disajikan, kan dari situ kan. Jadi kesimpulannya semuanya di situ. Jadi buat teman-teman semuanya ya, bertanya bagaimana Migran Pos, saya nggak mau menduga-duga, sudah ada manusianya. Cuman yang satunya udah pulang ke Indonesia, pasti nanti akan ada juga saya ngobrol dengan dia pastinya. Jadi intinya bahwa dari situ tidak sama, dan bagaimana menjadi yang benar, bagaimana yang tidak menyudutkan. Jadi pemberitaan yang memang logical dan perlu dibahas, dan teman-teman supaya lebih pandai, lebih pintar. Nah, berarti awalnya dari situ semuanya ya. Nah, terus berikutnya adalah ini kontributor kan. Nah, nulis ya kan, nulis. Semuanya kan pasti nulis kan. Nah, untuk menjadi sebuah yang terus dimuat itu biasanya sendiri-sendiri atau bawa tulisan sendiri jadiin satu, dikeluarin jadi satu, atau bagaimana? Kita ada sempat pembelajaran, dan kita juga mengikuti kelas jurnalis secara online, ataupun sebelum teman-teman balik ke Indonesia, kami semua belajar bareng mengenai jurnalistik, terjun langsung ke lapangan dan berusaha memberikan suatu fakta yang memang ada, dan faktanya seperti itu. Dan untuk tulisan sendiri tidak selalu apa yang kita tulis dimuat, karena editor memiliki standaritas tersendiri. Jadi kadang kita memberikan suatu contoh berita ataupun berita yang saat ini sedang beredar dari berbagai media untuk kita analisa bersama, dan kita cari dan gali terus fakta mana yang belum disajikan. Dari situ kami tim berusaha untuk mencari fakta yang belum tersajikan dan untuk digabungkan menjadi suatu berita. Ya, kalau
Tapi kalau untuk spesifikasi biasanya dulu kita ada ya sampai sekarang sih ya ada spesifikasi. Jadi kayak Tere khusus untuk media lokal. Jadi dia rewrite. Jadi kayak menulis ulang. Jadi kita nyari yang di media lokal itu sudah diberitakan, tapi gimana acaranya agar tidak menyudutkan pekerja migran gitu. Disadur. Nah, si Tere dari media lokal, saya dari media Indonesia. Jadi berita yang ada di Indonesia saya yang nulis, Tere yang ada di Hong Kong, terus kemudian Mbak Sherly itu biasanya kiprah ya. Jadi dia menulis tentang kegiatan pekerja migran yang ada di Hong Kong, kayak gitu. Jadi kita ada bagian-bagian sendiri. Biasanya spesifikasinya kayak gitu. Iya, Iya nggak, Mbak? Iya benar. Nah, terus ini kan tulisan-tulisan kayak gitu itu kan pasti akan mengandung dampak dan resiko ya. Apalagi ngambil sumber, kemudian kita ulang tulis, kemudian lokal ataupun Hong Kong, itu pasti kan akan menimbulkan asumsi atau pemikiran yang kemungkinan, karena setiap tulisan akan diasumsikan hal yang beda-beda. Dengan hal itu menanggapinya kayak gimana? Kalau untuk kami pribadi dan sebelumnya kita juga sudah di briefing bahwa apa yang sudah kita lepaskan ke media, kita tidak berhak ataupun bisa membuat mereka berpikir seperti apa yang kita pikirkan atau membuat mereka bereaksi seperti yang kita harapkan. Karena setiap orang memiliki pemikiran dan point of view berbeda. Jadi kita lepaskan apapun pemikiran mereka, apapun komentar mereka, that's what they say. Asalkan kita memberitakan suatu fakta, kita tidak perlu takut atas apapun segala risikonya karena kita menyampaikan fakta. Sepertinya seperti itu sih. Ada satu kejadian ketika saya nulis soal pekerja migran Malaysia yang ditangkap karena isu terorisme, dan di situ kita pakai gambarnya itu seorang wanita bercadar. Nah, di situ ramai asumsi gitu kan bahwa ini kok menyudutkan wanita bercadar gitu, bahwa emang pada kenyataannya terorisme menggunakan cadar untuk menutupi diri mereka kayak gitu kan. Dan kita punya bukti itu gitu, dan sebagian besar aksi terorisme memang menggunakan dan gambarnya seperti itu. Iya gitu, dan ya kita terima aja apa yang mereka asumsikan. Emang kita punya dasar untuk menulis itu kayak gitu. Itu aja sih. Kalau Mbak Sherly pernah punya pengalaman nggak? Waktu terakhir aku nulis berita Indonesia yang mengenai itu loh, pembentukan partai baru oleh salah satu jenderal, itu ada yang komen sih, ini Migran Pos selalu bahas politik kayak gitu, ya kan? Sama pekerja migran. Iya, kayak gitu. Aku diam saja karena dari awal saya yakin saya hanya menulis, nanti kalau tulisan saya salah pasti akan diedit oleh editor, dan kalau tulisan saya itu tidak layak muat pasti editor tidak akan memuat, jadi seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, saya tidak akan baca komen, atau kalau baca komen itu ya udah nggak akan saya balasin, nggak akan saya masukkan ke hati kayak gitu. Karena itu karena kalau kita terlalu banyak baca komen, terlalu dipikirin akan mempengaruhi mental kita, dan bisa-bisa kita down untuk nulis kayak gitu. Yang itu yang aku takutkan gitu. Jadi aku tidak akan mengerjakan sesuatu yang membuat aku itu jatuh sendiri gitu. Ya, seru-seru juga ya. Jadi tapi Pak, tadi basicnya adalah berita dari Hong Kong, berita dari lokal Indonesia, terus kiprah kan. Iya. Masih di situ. Saya beberapa juga membaca, melihat kualitas. Menurut saya ya bagus. Makanya kenapa saya mau cari tahu gitu, mau datengin teman-teman, karena yang sudah ada, media-media yang sudah ada itu ya buat saya useless lah. Cuman cari duit lah. It's okay. Saya berani, ya kali lagi kan kita tidak menyebutkan apa itu, tapi berita-berita yang sudah ada itu wis pastilah, itu muatannya udah kelihatan. Nah, yang ingin lagi saya berpikir bahwa apakah orangnya cuman ini aja? Apakah nanti mau ditambah lagi? Atau bagaimana? Atau seperti apa supaya lebih banyak lagi variasi
informasi dengan data-data yang juga akurat. Kira-kira menurut teman-teman kayak gimana nih? Sejauh ini kami memang masih hanya ini saja, karena sebelumnya memang ada beberapa teman yang bergabung, hanya saja tidak sesuai dengan visi dan misi Migranpos di awal, karena ada sebagian dari mereka yang tidak terlalu suka ketika tulisan mereka tidak dimuat, karena setiap tulisan ada nilai-nilainya yang kadang tidak sesuai dengan Migranpos dan dari situ tidak dimuat. Jadi ketika teman itu bergabung dan berita yang dia tulis tidak dimuat, mereka tidak suka, jadi merasa kecewa dan akhirnya mundur. Ada juga yang bergabung tapi berharap bahwa Migranpos itu bisa menghasilkan uang, di mana untuk bisa membiayai perjalanan selama liputan atau segala macamnya, karena sejauh ini Migranpos sama sekali tidak ada yang mendanai. Jadi kita volunteer nulis segala macamnya, meluangkan waktu dan berbagi kekuatan kita untuk menyampaikan fakta tanpa ada biaya dari manapun. Tapi kami tetap membuka kemungkinan untuk siapapun yang mau bergabung dan bersedia belajar dari awal sampai mereka benar-benar berhasil menjadi jurnalis handal yang menyajikan fakta. Kami akan selalu menanti kalau ada teman-teman yang mau bergabung. Ya, seperti itu. Dengan catatan yang di garis bawah ya, bahwa kita memang dari awal tidak mengeluarkan biaya dan kita tidak mendapat pemasukan. Jadi teman-teman kalau ingin belajar dan tidak mengharapkan fee ya silakan gitu. Dan tidak mengharapkan terkenal. Iya. Ya, Karena niatnya pure belajar ya. Dan juga satu lagi tahan banting gitu, karena gini, pengalaman aku sendiri ini perbandingannya ya. Saya nulis nyetorkan tulisan ke editor 5 tulisan, mungkin yang dimuat cuma 1, ada lagi 5-5-nya nggak dimuat. Ya sudah, saya anggap belajar saja, next aku perbaiki. Kalau aku gregetan sama editor, tanya ini salahnya di mana, terus diwon gini loh gitu. Enaknya itu seperti itu. Jadi dengan tulisan kita tidak dimuat, tetapi kita itu ada nilai belajarnya yang kita tidak dapatkan dari yang lain. Itu kalau saya sih. Jadi dalam proses kita menulis itu juga sama dengan proses kita belajar sih sebenarnya, bagaimana menjadi jurnalis yang sebenarnya, seperti itu. Ini loh keren. Tidak ada biaya, tidak pingin jadi terkenal, terus semuanya serba sendiri kan? Iya. Nih, dan kalian semuanya mau kan? Ya mau dong, sampai saat ini masih bertahan. Mau kan? Nah ini ya buat saya sekali lagi value, ini nilai dan ini harga yang mereka bayar untuk sesuatu pengetahuan. Nah pertanyaan saya, the next-nya itu ketika sampean bisa menulis di sini, harapan berikutnya itu apa? Terus ini nih mau dibawa kemana kayak gini nih? Sampean dulu lah. Ya? Dari dulu sampai dulu lah. Ya Bawa kalau kemana, mau apa gitu, biar mereka juga punya gambaran. kalau saya sih berharapnya saya tetap di Migranpos ya. Walaupun saya masih pulang nanti, saya tetap di Migranpos karena yang jadi garis tebal di Migranpos itu adalah pekerja migran, perempuan, dan Indonesia kayak gitu. Jadi tiga poin ini yang sangat penting di Migranpos. Kenapa berita-berita itu pasti ngarahnya ke sana gitu. Nah kalaupun saya di Indonesia, saya berharapnya masih tetap di Migranpos karena aspek 3 ini pasti akan saya bawa ketika saya di Indonesia pun gitu. Dan tetap pengennya saya ke depannya tetap berkontribusi untuk teman-teman pekerja migran apapun itu gitu. Walaupun itu tulisan, walaupun itu hal sekecil apapun kayak gitu. Yang penting sih Migranpos tetap jalan. Nancep banget nih. Nandes banget. Kalau untuk saya pribadi, saya berharap ke depannya Migranpos lebih bisa mencakup banyak hal, tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga bisa menghasilkan video dan segala macamnya untuk bergabung ataupun mengikuti tren yang saat ini berjalan. Karena masa depan itu sangat-sangat tidak
stabil, Tidak bisa ditebak. tidak bisa ditebak. Jadi kita harus jadi kita harus siap dengan segala ketidakstabilan tersebut. Dengan itu kami berharap bisa menghasilkan video yang sebelumnya kita sempat membuat video ketika kami semua berkumpul di Hong Kong. Kita mempunyai cukup tenaga untuk bisa menyajikan suatu berita dalam bentuk video. Tapi karena ada beberapa problem sebelumnya, jadi video tersebut sempat berhenti, sampai saat ini masih berhenti. Jadi saya berharap kedepannya Migran Post bisa menyajikan video untuk disajikan ke beberapa platform. Karena sekarang teman-teman tuh lebih condong untuk melihat video daripada menulis gitu, atau membaca tulisan kayak gitu ya. Dan saya berharap video tersebut tidak hanya menyajikan apa yang ada ataupun fakta yang ada, tapi juga bisa menjadi suatu solidaritas antar pekerja migran perempuan dan ketidakadilan, dan juga bisa menyampaikan suatu bentuk urgency bahwa saat ini banyak sekali ketidaksetaraan di antara pekerja migran, politik dan segala macamnya. Ini tajam banget. Enggak, ini tadi kan Migran Post secara individu, berarti sampean mau fight di situ kan? Iya, Sampai selesai pun akan fight di situ. Sampean juga mau fight di situ. Iya, kan? saya berharap meskipun nanti saat ini terus nanti saya pulang Indo, saya tetap ada di Migran Post, dan pemikiran aku saya akan mematangkan bagaimana cara menulis yang baik dan benar dalam tanda kutip. Terus juga ya video tapi masih angan-angan ya. Apa ya maksudnya itu lebih tema yang ringan, misalnya kalau di Indonesia nge-shoot tempat-tempat wisata kayak gitu, nanti di-share kan, teman-teman kan suka yang kayak gitu. Soalnya saya dari Jawa Timur, nanti rekreasi kemana itu di-shoot buat referensi teman-teman yang bekerja di Hong Kong, nanti kalau pulang cuti atau pulang ke Indonesia bisa ke sana, dan itu karena bisa gini, data terbaru Indonesia itu negara yang punya perpustakaan nomor 2 terbanyak di dunia, tetapi minat bacanya 60, di urutan 60. Nah, di situ kan sudah bisa dilihat. Dan sekarang memang trennya adalah videogram, jadi video gambar berita segala sesuatu, National Geography, Net Geo, kemudian CNN, semuanya. Walaupun memang di media tulisnya ada, tetapi kembali lagi yang menarik juga keinginannya teman-teman ya untuk tetap fight di Migran Post ya. Jadi ini benar-benar ibaratnya passionnya udah di situ ya, dan mau itu nanti dijadikan benar-benar sampai ke belakang nanti ya. Walaupun kompensasinya nggak ada duit ya kan. Ya nggak ada duit, ini seru ini. Ya, ini kan sebuah kepuasan tersendiri. Jika semuanya, kalau saya pribadi seperti ini Kak. Jika tulisan saya itu dimuat, bukan saya, tulisan aku dimuat dan saya bangga, saya ingin terkenal, bukan. Berarti kita itu Migran Post sudah bisa memberikan manfaat kepada teman-teman kayak gitu. Itu walaupun itu aku sudah membuat aku seneng kayak gitu, meskipun itu dapat beritanya dengan kita berdarah-darah, liputan, hujan dan lain sebagainya, tapi di saat kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya udah, rasa puas itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jurnalis itu terkenal, walaupun kalian nggak bilang nggak pengen terkenal, jurnalis itu terkenal. Banyak jurnalis yang terkenal, bahkan mati, hilang, meninggal kan lebih banyak lagi tuh, bener nggak? Jadi menurut saya ya, memang ketika kita nggak mengejar sebuah kepopuleran atau ketenaran, itu akan datang sendiri dengan cara berpikir kita, jalan menulis kita kan, seru ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, sekali lagi saya menghadirkan mereka. Dan saya sebenarnya meminta di hadiah ulang tahun ini tuh buah pemikiran, karena gak banyak ya, sekali lagi pekerjaan itu sudah kewajiban. Kita bekerja mencari uang itu kewajiban, tapi menghasilkan sebuah karya yang punya nilai dan value itu buat saya luar biasa. Dan teman-teman, ini April ya, bulannya perempuan ya kan. Makanya saya mau jadi perempuan juga lah kan, supaya di April. Jadi bulannya perempuan. Nah, disinilah ketika di dunia sana atau di Indonesia yang nganggep bahwa Kartini Indonesia
itu hanya orang yang terkenal. Ya buat aku this is the real gitu loh, inilah realnya. Jadi ini bagian dari penghargaan bahwa di bulan ini dari Migrantpos dan perempuan semua ya. Iya. Perempuan semua ya, lakinya satu. Iya. Lakinya satu. Perempuan semua, lakinya satu. Berjuang untuk memberitakan, menceritakan, mempersepsikan ya segala sesuatu agar posisi atau teman-teman buruh migran Indonesia dimanapun berada ya kan, itu tidak terdiskreditkan, tidak diskriminasi lah ABCD dengan cara mereka. Oke, sebenarnya banyak hal mungkin nanti akan saya kulik secara individu, tapi ini secara kelompok. Jadi 3 lawan 1, nanti bisa jadi ada momen tertentu saya online aja, one on one. Jadi lebih detail boleh kan? Boleh, Nah, boleh. ini saya menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa tadi tidak dibayar, tidak pingin terkenal, pingin belajar dan mau nulis silakan datang ya. Iya. Silakan datang di Migrantpos, belajar tentang jurnalis. Dan buat teman-teman sekali lagi ya, ini bagus. Saya dulu gak bisa nulis, ya mudah-mudahan nanti bisa, kalau ada kesempatan saya bisa menyajikan sebuah berita untuk di Migrantpos ya, sedikit ya, menyajikan ya, nanti nggak tahu diterima apa enggak. Oke, gitu aja ya. Terima kasih buat bertiga. Sukses untuk Migrantpos dan sukses untuk individu-individunya. Terus berjuang, dan sekali lagi terima kasih dan happy anniversary komunitas YouTuber Hong Kong yang ketiga. Happy anniversary komunitas YouTuber Ya. di Hong Kong. Yeay. Oke. Sana yuk.